Wal buyu' jual beli itu tiga bagian, tiga macam. Ahaduha bai'u ainin musyahadatin ay hadiratin fajaizun. Salah satunya menjual benda yang terlihat, arti terlihat yang berhadir, yang ada di tempat. Hukumnya fajaizun, boleh itu. Idza wujidatis syurutu, bila ditemukan persyaratan-persyaratannya, min kaunil mabi'i tahiran muntafa'an bihi. Apa persyaratannya? Keadaan barang jualan tahiran. Pertama, nah ini dicatat atau digarisi. Suci. Nah, itu standarnya. Hitungnya itulah berapa penting. Suci. Suci yang mana? Bolehlah najis. Amun benda najis kada boleh. Tapi munnya bernajis boleh. Napa contoh bernajis? Menjual baju. Baju ini bakas kejatuhan tai cacak di toko. Kan kada jamin ya kalau tah bersih. Nah, itu boleh. Karena bajunya asli baju itu suci, cuma bernajis. Yang kada boleh itu menjual najis. Seperti menjual tahi ayam. Tahi ayam tuh kau dijual tau lah. Apalagi munnya bainguan ayam yang banyak. Siapa yang menukarinya? Tukang ulah pupuk. Ya kan? Itu dijualnya. Tapi bahaya itu amunnya kada paham fikih, kalau akad tukar menukar kena kada sah. Jadi jangan pakai akad tukar menukar. Modelan kayak upah mau upah aja nah. Terima kasih lah sudah mengumpulakan ya kan, sama lawan apa tah? Kita anak samut tah. Anak ngunjon mencari anak samut, jangan akad tukar jual. Karena anak samut itu yang mati, yang itu benda najis. Apalagi ada yang mati di situ. Itu benda najis, bukan bernajis lagi tapi benda najisnya matian loh. Nah, maka makasih aja. Artinya makasih sudah mencariakan gitu aja tah. Jangan tukar. Apa mentukar? Satu dari suci. Yang kedua, muntafa'an bihi. Diambil manfaat. Diambil manfaat. Atau bermanfaat. Nah, apa yang kada bermanfaat? Gitar. Nah, itu kada bermanfaat. Maka ulama-ulama dalam kitab-kitabnya mengharamkan jual beli alat musik karena kada ada manfaatnya. Walaupun bisa aja dimanfaatkan menjadi ramuk, jadi tatambal jendela yang bungkas. Maqduran ala taslimihi. Kemudian kuasa atas menyerahkan lil aqidi alaihi, lil aqidi bagi yang berakad. Kawa menjulung. Nah, kawa menjulung, kuasa menyerahkan kepada yang berakad. Yang berakad ini dua. Ada penjual, ada pembeli. Nah, sama-sama kawa menjulung. Penjual kawa menjulung duitnya, penjual kawa menjulung barang jualannya, pembeli kawa menjulung duitnya. Adakah yang kada kawa dijulung? Ada. Apa contohnya? Menjuali iwak di dalam kolam lawan orang yang kada bisa mengunjun. Ya, ada boleh tak? Walaupun ada tambaknya. Ya,
Ada boleh? Aku jual 1 ekor ikan yang di dalam sini seharga 10.000. Tapi yang dijual yang ini kada bisa ngunjun atau kada bisa mencari uang. Itu kada boleh. Kenapa? Kada kawa menjulung. Kada kawa menserahkan. Nah, berarti kalau menjual kepada orang yang bisa mencari uang boleh. Ya kan? Kemudian alaihi wilayatun, apalagi yang standar barangnya, atasnya ada kuasa atau wewenang. Atasnya ada kuasa. Contoh kuasa seperti memiliki barangnya. Nah, itu contoh kuasa. Ampuninya juga. Contoh kuasa lagi seperti dapat izin dari pemilik barang. Itu contoh kuasa. Nah, maka ada yang disebut bai'ul fuduli. Bai'ul fuduli ini kada sah. Apa contohnya? Ika mampir ke warung kawan, ada kawan berwarung. Lalu kawan ini, Pak, permisilah ya nih. Aku hendak membayang dulu atau hendak makan. Lalu kita sorongan di warung. Ada orang datang hendak bertukar, dijualinya. Nah, itu kada sah. Namanya bai'ul fuduli. Karena yang menjual kada bisi wewenang. Miliknya bukan, diizinkan pun bukan, wakilnya pun bukan. Nah, jadi hati-hati dalam hal itu. Padahal kan aja kada tahu harganya tak, ya gitu aja tak. Kada tahu harganya tak, atau orangnya kada ada. Sudah tahu jangan lagi diulangi. Pasti ada yang gawinya. Wala budda fil bai' min ijabin wa qabul. Tidak boleh tidak dalam jual beli adanya ijab dan qabul. Ijab qabul. Ijab qabul dulu hanya julung duit ambil barang. Susunannya adalah fal awal yang maka yang pertama ijab kaqaulil bai'i, seperti ucapan penjual. Awil qaimi maqamahu, atau yang menempati tempatnya. Yang menempati tempat penjual itu seperti wakilnya umpama, atau aja kita itu ya wakil seperti ucapan penjual atau yang menempati tempatnya. Nah, apa kata-katanya? Bi'tuka, aku jual kepadamu. Bi'tuka, aku jual kepadamu. Nah, contoh lain, wa malaktuka, aku milikkan padamu. Aku milikkan padamu. Bikada, dengan seharga ini. Bikada, dengan seharga ini. Itu contoh ijab ka kabul kata tadi. Ijab ya kabul ulang. Wasani, contoh yang kedua yaitu kabul. Ka qaulil mushtari, seperti ucapan pembeli. Awil qaimi maqamahu, atau yang menempati tempatnya. Yang menempati tempat pembeli, wakilnya umpamalah wakil. Kata dia apa? Ishtara itu aku beli. Ishtara itu aku beli.
Contoh lain, wa tamallaktu, aku miliki. Wa nahwihima, dan seumpama keduanya. Dan seumpama keduanya. Nah, mestinya dalam berakad itu, ini akad yang secara agama adalah yang kita dah sebut juga asli akadnya. Bahasa Arabnya ish bi'tu ka, ini penting. Haza, ini barang. Bikaza, ini harga. Artinya aku jual kepadamu. Jadi kita tuh aku jual lawan nikam. Kemudian haza, ini maksudnya barang ini dengan harga seini, umpama 1.000, sampai 1.000-nya aku jual barang ini 1.000. Jawabannya gampang aja jawabannya. Ishtara itu soft udah. Kada perlu panjang-panjang sampai sini. Ishtara itu aku tukar, atau ya bisa juga. Naam, atau sebutan ya. Jadi ya. Yang penting yang memulai yang bagus. Aku jual lawan nikam ini harga si ini. Aku tukar. Sudah ya. Kalau mau karpentel aja mah setil banget lah. Perlah. Jual. Jual lah, tukar, jual. Nah, itu kalau kita mengacu kepada fikih, untuk disohkan sebagai akad yang soh itu kada masuk sebenarnya. Sebenarnya kada masuk. Tapi masih boleh lah. Masih ada ucapan walaupun kada matang ucapannya, kada menuntung. Kalau kan menuntung sampai sini. Kayak ini, aku jual. Aku tukar. Nah, seharusnya aku jual lawan nikam ini seharga ini. Itu biar aku tukari. Aku jual, aku tukar. Itu kada matang akadnya. Walaupun kada matang ya masih boleh. Masih boleh tuh mending lah daripada yang kada beakad sama sekali. Kan aku ada bisi kawan di Jawa tuh curhatannya, wih ini nya beakad itu kikok. Pina ngalih. Pina cuma apakah beakad gitu? Pina dianggap ketinggalan zaman. Pina dianggap kolot. Pina ngalih menyambat. Kita masyarakat Banjar alhamdulillah sampai hari ini kada asa-asaan nyambat tukarlah jual. Ya kah? Kada asa-asaan. Amun sampai tak ke Jawa ikan ngani bener tuh. Sampai aku dahulu di toko pernah didatangi orang bahasa Indonesia orangnya. Mas ya kenapa ya? Setiap kali saya bilang makasih ya. Nah, pemilik toko rata-rata sahutnya apa? Jual. Saya bilang makasih, sahutnya jual, ya kan? Jangan nukarin apa makasih lah, ya orang mana kan? Kada orang Banjar, makasih ya. Ya kita nyahutinya jualnya kita. Aku jelaskan kada paham. Berarti aku mulai lagi halus kada bisa bakat orang ini. Dijelaskan kada paham ya kikuk tuh nih. Pina cuma apa kah? Pina ngalih. Apa konsekuensi daripada jual beli yang kada sah? Kepemilikan itu tidak berpindah. Itu di dalam usul fikih itu gitu. Apabila transaksi itu batal atau tidak sah, maka duit yang diserahkan pembeli kepada penjual tidak menjadi milik penjual. Barang yang diserahkan penjual kepada pembeli tidak menjadi milik pembeli. Nah itu konsekuensinya apa? Akibatnya jual beli yang kada sah. Kepemilikan tidak berpindah. Walaupun barangnya sudah saling berpindah, tapi kepemilikannya tidak berpindah. Hati-hati dalam hal ini.
Ini belajar halal haram multan hari ini. Wa nahwihima wa tsani minal asya, yang kedua. Sini aku hari di sini 2 pak lah. Ini ibu siapa? Ibu ya 3. Wa tsani minal asya bai'u syai'in mausufin bid dhimmah. Menjual sesuatu yang dijelaskan, disifatkan, dijelaskan fid dhimmah, dalam tanggungan. Ini yang kedua. Nah, karena kita belajar yang kedua ini. Barangnya reda, tapi dijelaskan aja. Besarnya segini, ukurannya segini, warnanya segini. Kalau bahari gitu, ini ada gambarnya. Ya kah? Ini orang pakai foto. Kalau dahulu pakai penjelasan aja. Umpama mencari buah, buahnya warnanya seini, ganalnya seini, sampai tumpangnya kah? Nah, maka ada peraturan tuh, kada boleh menjelaskan yang itu malah mengalihi penjual. Repot kan ini mencariakan. Contohnya apa, cariakan Anda mutiara tuh ganalnya ini. Nah. Walaupun jelas segini, tapi ngalih mencari, ya kan? Nah itu karena kada sah. Wallahu a'lam bishawab.